Kim Jong-un diduga terluka saat uji coba rudal Korea Utara. Ini paparan buktinya. Benarkah ini penyebab kematian Kim Jong-un? Di mana kabar meninggalnya diktator Korea Utara itu meluas. Seorang mantan pejabat tinggi Korea Utara menduga Kim Jong-un kemungkinan terluka saat menghadiri uji coba rudal Korea Utara. Lee Jong-ho, ex-pejabat Room 39 sebuah organisasi yang dijalankan Partai Buruh Korea Utara mengatakan Kim Jong-un mungkin terluka beberapa hari lalu. Pada 14 April, Korea Utara meluncurkan beberapa rudal anti kapal jarak pendek laut dan jet Sukhoi menembakkan rudal dari udara ke daratan dalam latihan militer. Latihan ini dikonfirmasi Korea Selatan. Dilansir dari Mirror Senin 27 April 2020, Lee yang membelot ke Amerika Serikat mengatakan uji coba itu tidak akan berjalan tanpa perintah dari Panglima tertinggi. Ia menyeratkan Kim harus cukup sehat untuk memimpin uji coba rudal yang diluncurkan pukul 7 pagi waktu setempat. Lebih lanjut, Lee menerangkan Kim absen dari laporan tes sementara, tidak ada rekaman peluncuran rudal dan pelatihan pesawat tempur yang dirilis, menunjukkan kemungkinan kecelakaan tak terduga disebabkan puing-puing atau api. Mantan pejabat itu mengatakan rekaman tes tidak akan diizinkan disiarkan tanpa instruksi dari Kim Jong-un, yang memicu dugaan sang pemimpin tertinggi telah terluka. Beberapa petinggi negara atau sumber mengklaim Kim Jong-un meninggal. Lalu sumber lain mengatakan dia dalam keadaan vegetatif atau koma. Tetapi pada Minggu 26 April 2020, dikatakan dia masih hidup dan sehat. Lee meyakini kabar Kim Jong-un koma setelah operasi jantung tidak mungkin. Korea Utara tidak pernah mengumumkan siapa yang akan menjadi penerus Kim Jong-un jika dia tak lagi menjabat. Dan hanya ada sedikit rincian yang diketahui tentang anak-anaknya yang masih kecil. Para analis meyakini adik perempuannya, Kim Yo Jong, dan para loyalis dapat membentuk pemerintahan sementara sampai seorang penerus cukup dewasa untuk mengambil alih kekuasaan. Kim Yo Jong yang berusia 31 tahun dipromosikan menjadi Kepala Departemen Propaganda Partai Buruh Korea pada Oktober 2017. Kim Jong-un menjadi pemimpin Korea Utara ketika ayahnya Kim Jong-II meninggal pada 2011 karena serangan jantung. Setiap perubahan di singgasana pemimpin Korea Utara telah meningkatkan peluang kekosongan pemerintahan atau runtuhnya dinasti Kim, yang telah memerintah negara itu sejak didirikan pada 1948. Sejauh ini masing-masing dari tiga Kim yang memimpin Korea Utara telah memupus harapan itu dan menerapkan kekuasaan tangan besi. Namun di bawah komando Kim Jong-un, gudang senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara telah tumbuh secara substansial, memicu kekhawatiran tentang siapa yang akan mengendalikannya jika Kim Jong-un telah tiada. Sementara itu, Kim Jong-un dikabarkan meninggal. Ini kata media Korea Utara. Kondisi kesehatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un masih menjadi teka-teki hingga hari ini.
Berbagai media internasional belakangan banyak yang menggambarkan atau mengabarkan bahwa Kim sedang dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan ada yang membuat isu ia sudah meninggal. Namun media pemerintah Korea Utara memberitakan hal sebaliknya. Mengutip Korea Herald, media pemerintah Korea Utara Rodong Sinmun membuat laporan pada hari Senin 27 April 2020 yang memuat kabar bahwa Kim baru-baru ini mengirimkan ucapan terima kasih kepada para pekerja yang membangun zona wisata di wilayah Wonsan Kalma di pantai timur. Lokasi itu diperkirakan menjadi tempat tinggal Kim saat ini. Namun demikian, media itu tidak menyebutkan kapan pastinya itu terjadi atau detail lainnya dalam beritanya. Hal serupa juga dilakukan media lainnya, sebagaimana dilaporkan Korea Herald. Beberapa media nasional Korea Utara telah menerbitkan sejumlah laporan tentang Kim dalam 2 minggu terakhir. Tetapi, sebagian besar berita itu hanya tentang Kim yang mengirim surat diplomatik, menyatakan terima kasih kepada warga dan mengeluarkan pernyataan tak bertanggal lainnya dan tanpa disertai foto-foto Kim. Kim sendiri telah menghilang dari pandangan publik selama 2 minggu terakhir. Isu mengenai kondisi kesehatannya yang memburuk pertama kali mencuat ke publik setelah Kim tidak menghadiri acara tahunan di Kumsusan Palace of the Sun pada 15 April untuk memperingati hari penting ayah dan kakeknya. Selanjutnya, pada hari Sabtu, Kim melewatkan libur nasional lainnya yaitu Hari Yayasan Militer Korea Utara. Ketidakhadirannya ini semakin memicu spekulasi tentang kesehatannya. Kim terakhir terlihat pada 11 April di Pyongyang ketika ia memimpin pertemuan Politbiro dari Partai Buruh yang berkuasa. Sebelumnya, media internasional ramai memberitakan bahwa kondisi kesehatan Kim saat ini sedang dalam bahaya besar. Setelah dirinya gagal menjalani operasi kardiovaskular pada awal bulan ini. Bahkan ada juga media yang mengabarkan Kim dalam kondisi vegetatif sampai meninggal dunia. Namun begitu, pemerintah Korea Selatan terus menepis kabar buruk itu. Kementerian Unifikasi Seoul pada hari Senin menegaskan kembali konfirmasi Dewan Keamanan Nasional bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa terlihat di Korea Utara. Penasehat utama Presiden Korea Selatan Moon Jae juga menyatakan keyakinannya bahwa Kim dalam keadaan sehat. Posisi pemerintah kita tegas, kata Moon Chung-in, penasehat kebijakan luar negeri utama Presiden, kepada CNN. Kim Jong-un masih hidup dan sehat. Dia telah tinggal di daerah Wonsan sejak 13 April lalu. Sejauh ini tidak ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi. Pemerintah memiliki kemampuan pengumpulan informasi yang cukup untuk dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada yang aneh, kata Menteri Unifikasi Kim Yeon-chul dalam sebuah forum pada hari Minggu. Namun ia enggan membeberkan bagaimana informasi dikumpulkan dan dievaluasi mengingat hal itu bersifat rahasia. Mantan Menteri Unifikasi dan Wakil Ketua Eksekutif Dewan Penasehat Unifikasi Nasional Jang Se-hyun juga menepis berita buruk tentang kondisi kesehatan Kim. Ia sampai menyebut itu sebagai berita palsu yang dihasilkan oleh penentang hubungan antar Korea yang lebih kuat. Dalam sejarahnya, ini bukan pertama kalinya Kim menghilang dari pandangan publik. Pada tahun 2014, Kim pernah tidak muncul ke publik. Dan laporan media pemerintah selama sekitar 6 minggu. Pada saat itu, pengamat Korea Utara menduga Kim memiliki masalah kesehatan yang parah. Kemudian Kim muncul kembali ke publik dengan tongkat. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan kemudian menjelaskan bahwa saat itu Kim baru menjalankan prosedur pengangkatan kista dari pergelangan kakinya.
Berbagai spekulasi tentang Korea Utara sulit untuk diverifikasi dari luar karena negara itu memiliki kontrol informasi yang ketat. Namun berita mengenai kesehatan Kim yang mulai memegang kekuasaan pada 2011 ini sulit diabaikan karena keluarganya memiliki sejarah panjang terkait masalah jantung. Sebelumnya, ayah dan kakek Kim meninggal karena serangan jantung. Ayahnya meninggal pada tahun 2011, sementara sang kakek meninggal pada 1994. Kim sendiri yang merupakan perokok berat dan berbadan gempal diyakini menderita tekanan darah tinggi dan juga diabetes.